Yo gengs, ketemu gua lagi dengan KF, Kang Firman. Kita bisa ngomong ngalor ngidul tentang apapun diving, apapun itu, penting nggak penting, eh, ya bebas aja lah ya. Nah, kali ini gua tetap akan ditemenin kawan gue nih, Adit. Wow Adit. Adit, gabung sini dah. Kita ngobrol sendirian nih. Gabung dong, Gabung. biar kayak anak komplek. Kita ngomongin apa? Surface interval, yang santai-santai. Santai-santai, apapun harusnya. Santai berarti kebodohan aja ya. Kesalahan yang bodoh-bodoh ya. Cocok. Cocok. Jadi, tapi kesalahan bodoh tuh termasuk juga kesalahan-kesalahan basic sih sebetulnya. Kalau dulu waktu di awal-awal, gue pernah beberapa kali turun, maksudnya turun ke air, tapi habis itu nggak bisa nyelam karena ketinggalan pemberat. Kenapa sih itu bisa terjadi kelupaan begitu sih? Faktornya banyak, tapi biasanya ya kalau yang gue lihat ya apapun masalahnya, itu kalau gue inget sih mostly ya itu karena keburu-buruan gitu, keburu-buruan misalnya dan itu biasanya ya itu yang terjadi itu bukan di diver yang pertama kali turun, itu biasanya diver di akhir-akhir nih, mungkin karena pressure bahwa yang lain udah di atas air nungguin, terus yang satu masih agak lama akhirnya juga yang ngebantuin juga pengen cepet-cepet, akhirnya ada yang miss gitu kan. Biasa gitu. Kalau yang pertama orang ngeliatin banyak nih, DM-nya, instrukturnya, temen-temennya ngeliat. Jadi kalau pasti ada yang ngingetin. Nah ketika orang terakhir, kan makin dikit yang ngingetin. Nah itu biasa sih kayak gitu biasanya. Jadi kagok gitu ya, Jadi kayak kagok, iya. jangan ditinggal, Iya. jangan tinggalkan aku. Gitu. Waduh. Gila. Berat. Terus kebodohan apa lagi nih yang basic-basic ya, kebodohan standar nih. Jangan tersinggung ya kita bilang kebodohan ya. Maksudnya kita semua pernah melakukan kebodohan itu. Gue juga pernah kok, sering. Maksudnya biar kalau misalnya kejadian jangan kita bilang kayak aduh kayaknya kok saya buruk sekali sebagai diver, betul. tapi ya ini kebodohan yang standar yang mungkin saja terjadi gitu. Bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa banget. Apalagi sih yang biasanya kejadian? Oke. Ini gue kayaknya lebih suka kalau cerita tentang gue ya. Kalau gue ngomongin orang takutnya apa namanya, gibah ya? Ya betul. Nah, janganlah gitu ya. Ngomongin gue sendiri aja deh, contoh. Tapi, nah ini nih lucunya nih. Begitu gue melakukan sebuah kebodohan itu, gue selalu berusaha untuk murid gue atau partisipan gue itu nggak tahu kebodohan gue. Gue harus jaga gengsi dong. Nah, masa instruktur ya kan, di level ini masih bisa ngelakuin kesalahan bodoh ya kan. Nah itu bisa sih gue akalin dengan berbagai hal. Nah ini untungnya kalau jadi instruktur yang cerdas. Cerdas sama licik sama nggak sih? Tipis ya, oke lah. Tipis. Tapi gue cerdas lah. Ya, tipis. Ya kayak misalnya contoh gini. Pemberat itu sebenarnya yang paling sering sih yang gue temukan pemberat. Lupa, terus nggak bisa turun, itu paling sering kalau untuk di tingkat diver. Kalau instruktur, kalau gue pribadi karena memang udah sering pakai integrated, jarang sih. Pernah tapi jarang banget gitu. Bahkan mungkin bisa dihitung 1-2 kali ya. Nah, ini misalnya contoh. Waktu turun, karena gue pengennya cepat turun, jadi gue selalu pakai dampak plus turun cepat, nggak pakai flatter gitu ya. Nggak pakai flatter, pelan-pelan, take cruising, lama lah. Semua udah pala turun, gue bus. Hop, pakai regulator, 1, 2, kok nggak bisa napas ya? Anjir, gue lupa buka tabung ya kan? Tapi nggak boleh dong, gue kelihatan panik murid gue atau partisipan gue kan. Gimana gue maintain mereka, Anda oke, sama aja gini, pelan-pelan. Anjir, itu gue udah, napas gue udah habis ya kan. Kayak gitulah, itu pernah. Seingat gue sih malah gak cuma sekali kejadian. Gitu ya. Gitu, makanya selalu ABC check. Berbagai agensi memang ngasih lah standarnya masing-masing lah, dengan istilah-istilahnya mereka bahwa cek ya buckle-nya, air-nya, kompensatornya before you dive gitu kan. Ternyata penting loh itu, nggak cuma sekedar di training atau open water kita diajarin pre-dive safety check gitu, ternyata enggak. Ketika di lapangan itu bisa terjadi. Bahkan itu bisa terjadi kepada siapa aja ya. Semua level bisa terjadi. Betul. Makanya kalau
kita taunya ABC cek, pokoknya kita semua cek perlengkapan dulu, apakah airnya sudah nyala kah, terus buoyancy udah bagus kah, gitu kan, terus segala satunya baru kita turun. Itu memang penting. Yang paling ini ya, karena tadi biasanya karena buru-buru atau panik dan segala macam, gimana sih supaya lu tuh tetap woles walaupun lu agak belakangan gitu loh. Gimana sih caranya sih? Jadi gini, sebenarnya semua diver tuh harus berpikir seperti ini, bahwa diving itu tuh kita nggak perlu takut sebagai pemula, beginner, terus kita merasa ditungguin, merasa nggak enak sama yang lain karena ditungguin segala macam, enggak. Karena diving itu tuh seperti tim, gitu ya. Kita nggak, pertama gini, kita nggak boleh diving sendiri, gitu kan. Never dive alone, gitu. Jadi kita paling nggak harus berdua. Artinya berdua itu udah tim. Nah, jadi artinya gini, semua harus berpikir sama. Lagi pula kalau di diving itu kita mengacu sama yang paling bawah nih level atau experience-nya, gitu ya. Misalnya tentuin dive site. Oke, orangnya di satu boot ini, grup ini kayak gimana nih? Yang paling bawah misalnya open water. Yang lain dia pada advance dan rescue, ya mau nggak mau kita memilih site yang aman untuk si open water. Dan yang levelnya lebih di atas itu harusnya nggak boleh ngerasa anjrit, gue dapat saat gini gara-gara gue digabung sama orang anak baru gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus saling memahami gitu ya. Atau kalau misalnya yang dipisah grup, oke, grup beginner sama grup ini silahkan. Tapi ketika udah one group, ya lu harus saling kontrol, lu saling care sama teman, sama buddy lu, sama grup lu gitu. Jadi nggak perlu inilah berpikir harus kena pressure lah ya karena takut ditungguin apa, nggak usah lah. Nah jadi gini, salah satu solusinya adalah jangan menunggu giliran lu. Jadi prepare for yourself gitu. Jadi misalnya gue ada 10 orang, gue orang ke 9 atau ke 10 nih. Gue nggak harus nungguin 1, 2, 3, 4, 5 itu baru gue mikir diri gue sendiri ya. Pas ketika udah ke 7 atau ke 8 orang yang mau turun. Jadi bikin satu oke. Justru enaknya nih, yang di belakang adalah begitu satu ngurusin, 2 ngurusin, 3 ngurusin mau turun, kita tuh pakai space menunggu itu untuk mengingat kembali. Oke, preparation gue apa ya? Fins gue ada di sana. Oke, pemberat gue di situ. Oke, semua dive udah bla 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 bla. Lu punya space time yang justru lebih banyak sebenarnya. Buat preparing sembari nunggu yang lain turun, harusnya lo udah bisa preparing sendiri. Betul. Tapi kan pola pikirnya kan biasanya di lapangan tuh kerubah. Kayak misalnya, oke, nunggu, diem. Terus ketika gilirannya dia berpikir ya di permukaan menunggu. Apalagi kalau di bawah ngomong, yang datang udah siap belum? Ayo dipercepat. Wah, makin ke pressure kan. Nah, itulah kesalahan yang memang dibikin oleh diri sendiri. Jadi hindarilah sikap-sikap kayak begitu ya. Justru di makin akhir lu makin tenang. Kenapa? Karena space time lu untuk berpikir, untuk prepare itu jauh lebih banyak dibanding yang pertama, kedua dan seterusnya gitu. Tapi bener juga sih, ngomong-ngomong soal kebanyakan ngeliatin orang, gue juga pernah melakukan hal bodoh sekali gitu kan. Jadi udah di dingki, udah di boat yang kecil, udah siap turun. Waktu itu adalah di Raja Ampat waktu itu, dan kita memang mau ngetes negatif entry tuh. Jadi kalau buat yang belum tahu negatif entry, ntar di video berikutnya ada dikasih tahu. Intinya adalah kita turun dari masuk ke air, kita mau langsung ke bawah. Jadinya nggak pakai kita di permukaan dulu. Nah, jadi yang gue lakukan tuh adalah gue mastiin tuh semua anggota tim gue tuh udah semuanya oke. Fin oke, masker oke, umbra oke, kita semua turun in 1, 2, 3 gitu, termasuk gue juga gitu kan. Das gitu kan, kita langsung mau negatif entry dan gue nggak bisa turun loh, Cok. Gue berusaha setengah mati gerakin kaki. Kenapa ini? Apakah gue lupa caranya negatif entry? Apakah ada kesalahan, buoyancy gue ngisi terus apa gitu kan, gue terus berpikir gitu kan. Ada itu 5 menit gue berusaha turun, gak bisa turun gue. Sampai gue ngerasa kayaknya kok kaki gue lebih ringan nih. Ternyata gue lupa pakai finnya. Asu banget tuh barang itu. Jadi akhirnya gue naik ke permukaan, dan itu botnya udah gak ada karena ngambil grup yang satu lagi kan. Nah tapi kan gue juga berusaha untuk tidak panik dong. Jadi gue menunggu botnya datang. Untung 5 menit kemudian botnya datang yang kedua. Kemudian gue melambai-lambaikan tangan, naik ke atas bot, pakai finnya, langsung turun lagi. Nah, Dit, itu menurut gue bagus tuh. Tadi. Jadi ketika lu ada sebuah kebodohan, sebuah hal tertentu apapun itu ya, itu kuncinya sih sebenarnya salah satunya adalah jangan panik. Jangan panik. Kalau lu panik,
udah kacau lah pikirannya. Lu Ya. nggak bisa berpikir jernih lagi. Kesalahan bodoh lu itu yang mungkin kecil akan menjadi besar ketika lu panik. Ya. Karena lu nggak tahu harus melakukan apa dan segala macam. Jadi tenang, gitu ya. Seperti kalau diving ada yang stop, breathe, think, act gitu ya. Artinya tindakannya itu justru di belakang kan. Lu masih harus mikirin napas, lu oke tenang, relax gitu ya. Segala macam, stop dulu, berpikir dulu nih. Nah, baru lu melakukan. Jangan, gini apa, wah, akhirnya apa? Nggak nemu sesuatu jadi panik. Padahal mungkin barangnya ada di depan lu. Atau mudah lu jangkau, tapi karena panik jadi susah. Jadi ya itu, benar. Kuncinya tuh, salah satunya adalah jangan panik. Iya. Terus apa lagi ya? Kebodohan-kebodohan lagi ya? Nah, ini pernah kejadian, itu sama murid gue, ada salah satu orang namanya Sensornya mantap betul. Itu waktu di Bali, jadi atau di Amet, kita turun, ini kan grup rekreasional, akhirnya kita turun, kita oke ya, karena yang di atas agak goyang-goyang, kita sepakat untuk, yuk kita tunggu di 3-5 meter, maksimum di 7 meter, nanti kalau udah semua, oke, baru kita jalan, karena di atas ngenak juga ya, agak-agak copi gitu, oke. Turun, ada yang terakhir nih turun, udah, pas di bawah, dia naik ke atas, oke. Kebetulan jarak yang terdekat antara guide, master atau sama gue gitu ya, yang paling dekat gue nih, di antara diver lain. Akhirnya gue menyamperin dan gue ngejar ke atas, takutnya terjadi sesuatu ya. Setelah gue bilang, guide atau di master yang lainnya, gue bilang tolong liatin yang lain. Gue naik ke atas, gue pun nggak sadar nih, jadi pas dia nongol permukaan gini, gue dekat sini, gue tenangkan, dia udah inflate, nggak ada masalah. Terus gue nanya, jaraknya cuma segini ya, kira-kira cuma segini ya, Pak, kenapa Pak ini? Waduh man, wah saya lupa nih, apa Pak? Saya di bawah tuh buram sekali man, mau saya panik ya kan, kenapa nih? Baru saya sadar man, saya belum pakai masker. Tapi itu kejadiannya sudah masuk sampai kira-kira kalau gue ngeliat tuh mungkin sekitar 4-5 meter di bawah air. Jadi yang lucunya nih, gue tuh sampai ketawa gitu ya. Gokil. Jadi artinya gini, Pak, tadi kan waktu turun di set, Anda kan ada sekitar berapa detik atau 1 menit mungkin turun, equalizing. Anda belum, dia nggak sadar, Dit. Gokil. Kok di bawah buram? Nah, begitu dia berpikir untuk maskering, disitulah dia sadar bahwa nggak ada masker. Waduh. Nah, tapi itu kan, gue dengerin jadi malah ketawa. Gue di permukaan ketawa. Kok bisa? Dan gue juga segini nggak sadar bahwa itu nggak ada masker di dalam sininya dia ya kan. Nah, itu menurut gue sih itu sesuatu kebodohan yang di air yang gue sampai ketawa gitu. Biasa kan, oh tenang Pak, tenang ini. Itu malah gue ketawa habis ngakak gitu. Dia pun akhirnya setelah kita diving, kita bercerita lagi, akhirnya semuanya ketawa gitu. Dan dia bilang, ini kebodohan saya man, rescue diver man. Vlognya 100 lebih waktu kita ke Bali, emang udah experience kemana-mana tuh ikut gue gitu. Berarti ingat ya, ini semata-mata bukan kebodohan untuk pemula aja, tapi bisa terjadi di semua level, di semua orang. Apa tadi kita berarti? Lupa pemberat, lupa buka tangki, lupa pakai fins, lupa pakai masker. Apalagi yang bodoh-bodoh. Kayaknya gue ada satu, ini tapi kebodohannya agak serius sebetulnya sih. Kebodohannya adalah gue kurang memperhatikan instruksi penyelaman di atas. Tapi biasanya bagian terakhir tuh. Jadi kayak kita udah tahu nih dari sini harus kemana, tapi akhirnya gimana, ketemu di mana tuh gue suka skip tuh. Biasa karena gue terlalu sibuk megang barang atau apa dan segala macam. Dan memang hasilnya adalah gue bisa ngikutin semua instruksinya kecuali bagian akhir karena lupa. Ketika leadernya briefing, lu nggak memperhatikan full. Betul, nggak memperhatikan full. Bukan nggak memperhatikan semuanya, tapi gue memperhatikan. Tapi kayak bagian akhir, ya sudahlah ya, bagian akhir tinggal ketemu di ujung gitu kan. Tapi ternyata itu pernah membuat gue sama waktu itu satu temen di Raja Ampat adalah nyangsang kena arus tuh waktu itu tuh. Atau waktu gue di Maratua, ketika selesai dari channel, itu yang mana harusnya tinggal ngikutin arus, gue ngelawan karena guide-nya udah ngilang. Gue kira ini nggak kalau ngikutin doang bisa kemana nih gitu kan. Yang mana akhirnya gue pasrah ngikutin sampai naik, terus guide-nya bilang kemana aja mas gitu kan. Terus gue bilang saya tadi coba cari celah ngelawan, lah kan saya bilang tinggal ngikutin. Iya, malu. Itu benar-benar bodoh. Dan itu bodohnya agak fatal sebenarnya. Maksudnya lagi-lagi kalau misalnya gua ngotot, jadi udah bodoh ngotot lagi ya, mungkin bisa kecelakaan kali ya. Nah, kalau itu kan kita udah tahu caranya adalah ngikutin dari awal. Tapi ada nggak sih tips
gimana supaya lu bener-bener merhatiin dari awal, tapi jangan sampai ada yang skip. Dan kalau misalnya lo nggak ada yang skip merhatiin pun lo tetap bisa ngikutin. Kadang ada tuh yang bener-bener dengerin, tapi bener-bener tetap lupa gitu loh di belakangnya. Okay. Atau di depan atau pokoknya ada bagian yang lupa lah. Padahal dia tetap dia dengerin terus gitu. Itu gimana sih kok bisa terjadi kayak gitu-gitu? Nah ini masih banyak orang yang berpikir bahwa diving itu parameternya itu sesimpel berapa maksimum kedalaman, maksimum time, sama gue ikutin guide. Oke. Gitu ya. Padahal 3 poin ini nih, 3 konten ini, itu juga sering terlanggar di bawah air. Karena saking asiknya, dicek udara juga masih oke semua, akhirnya lebih panjang dibanding waktu briefing gitu ya. 50 menit jadi 60 menit di bawah air gitu ya. Miss. Kena arus, nggak kepecah dari grup, nggak ketemu leadernya, bingung ya kan. Nah, jadi gini. Gue di salah satu site di luar, bukan di Jakarta ya, karena gue nyaris nggak pernah ngalamin di guiding di Pulau Seribu gitu ya. Sombong. Enggak, maksudnya dari awal gue udah jadi guide di gitu. Sombong. Tapi kalau di luar, gue pasti menyerahkan seluruhnya ke dive master in charge-nya, yang dive master lokalnya gitu ya. Nah, jangan pernah, contoh deh, Padang Bay, Amet, Nusa Penida, gue belasan puluhan log ada di sana. Gue hafal banget lah, gue bisa mappingin gitu ya. Tapi sampai detik ini pun, even gue pernah nge-guiding di sana, tapi ketika gue jadi partisipan, gue akan denger A to Z. Dan gue kalau ngeliat partisipan gue nih, di grup gue, ada yang kemana dulu gitu ya, misalnya dia pergi dulu, misalnya apakah mau nyari pin apa segala macam, itu kan kita sama guide-nya gue cut, mas tunggu dulu. Bro, gabung lu sini. Man, tunggu gini nih, udah jangan terusin. Karena gue pengen semuanya itu benar-benar dengerin. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ketika udah dengerin, lalu kan tadi lu bilang, tetap aja miss ya gitu, ya, lupa, ada aja lah gitu ya. Nah, itu nggak perlu harus kita berpikir aneh-aneh. Pertama, yakinkan dulu diri lu nih di bawah air bila terjadi sesuatu. Apakah lu masih punya penilaian untuk bisa melakukan sebuah keputusan? Apakah coba deh gue maju dulu deh atau ngejar deh, karena gue tau ketinggalan. Oke, gue ngejar. Tapi ingat, ada satu standar lagi di diving tentang missing body. Ya. Nah itu. Begitu anda itu merasa sudah missing body, sudah teranggup, cari 1 menit tidak ada naik. Gitu. Carinya gimana? Cara nyarinya? Nah, cara cari ini tuh memang nggak bisa dengan satu patokan sebuah teori ya. Contoh, kalau daerahnya ini memang kategori aman, tidak ada arus, kedalamannya juga belasan meter, udara oke, skill bagus, segala macam, mungkin lo bisa memutuskan jalan terus karena memang reefnya salah satu swap aja sisinya, lo jalan terus bisa. Tapi kalau misalnya areanya bukan seperti itu beda lagi. Jadi memang satu menit ini tuh minimal lo melakukan inilah kode dengan suara. Teng bisa kita bawa stikan pointer tuh, terus bawa ke tabung atau horn, atau horn apapun itu. Lihat ada nggak respon segala macam. Kalau udah nggak ada respon, udah yakin bahwa terlalu jauh. Udah naik. Tapi sambil jalan, tapi nggak usah yang ribut. Oke, nyari ke sana. Gila men, kita susah banget nih. Kecuali konturnya memang mudah dibaca, arahnya rata-rata seperti itu, bentuknya seperti itu, arahnya satu arah aja, bening. Mungkin lo bisa gitu ya, tapi ya itulah jangan terlalu ngotot lah, karena bisa jadi lo menyusahkan yang lain. Wah, gue cari terus, lo tenang, oke, visibility bagus, jernih, keadaan aman, kedalaman tidak terlalu dalam, lo pengalaman, lo jalannya sendiri terusin lah gitu ya. Lo penting lo cek dekom dulu, cek video, belum tentu itu bisa baik. Kenapa? Lo bisa jadi memilihkan orang lain grup lo. Misalnya grup lo ngeliat, oke, guide ngeliat, oke ini selesai nih, hilang satu, oke semua naik. Dia naik, lu jalan terus, makin jauh kan? Nah, begitu makin jauh, pasti akan potensi terjadinya accident atau terjadinya miss. Apa ya? Ya tambahan kerjaan lah, itu pasti akan terjadi. Jadi ya jangan merasa jago, karena jujur aja nih, gue pribadi tuh kalau kayak gitu mendingan ke atas. Gue nggak ada istilahnya, jangan berpikir gue nggak mau rugi ya, udara gue masih banyak, aduh jangan deh gitu.
Lebih rugi lagi kalau nyawa lu hilang. Nah, itu paling itu berarti nah, ini nih. Kita sampai di mungkin di final kebodohan kali ya. Kebodohan adalah ketika lu merasa masih mampu atau merasa masih banyak udara atau merasa masih lebih punya skill sehingga lu bisa melanjutkan sebuah diving yang sebetulnya beresiko. Iya, Betul? Betul. Karena musibah sesuatu negatif itu bisa terjadi kapanpun dimanapun tanpa lu duga. Ya. Contoh deh kecil nih, simple nih. Gue nih, udara 140 bar, main di belasan meter. Aman nggak kalau buat gue? Aman. Tapi pernah terjadi pecah o-ring, dar, free flow. Hitungan detik, men. Habis udara lu. Serius banget itu sih. Itu berarti gue harus emergency swimming ascent ke atas, melakukan prosedural ESA, bla 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 bla. Tapi kalau misalnya orang yang panik, dalam hitungan detik habis udara, selesai. Nah, lu nggak tahu harus bagaimana how to manual inflate di permukaan, gimana cara ke atas, terus flow udara supaya tidak overexpand paru-paru lu. Iya. Gitu. Jadi jangan inilah, jangan meremehkan lah. Sip. Intinya kebodohan yang paling bodoh adalah ketika lu menganggap remeh sebuah momen diving itu lah maksudnya gitu ya. Ketika lo diving, lo harus benar-benar aware sama diri lo sendiri, sama equipment dan segala macem, karena begitu lo mengabaikan potensi bahaya itu bisa datang kapan aja ya. Tuh, jadi itu. Nah, segini dulu ya kita bahas buat sekarang. Kalau ada yang mau ditanya-tanya seputar diving, silakan tanya aja. Ditaruh aja di kolom komen. Apapun, mau nanya, Kak, saya pernah Kak, ya Allah Kak. Ya, Kak, bilang aja KF, gue pernah melakukan kesalahan ini, solusinya gimana atau ini gimana, atau kalau kayak tadi misalnya mau tahu ESA apa, terus apa namanya segala macam, terus panduan kalau mencari body yang hilang bagaimana dan segala macam yang lebih detail, kalau mau tanya aja di kolom. Pokoknya nanti pertanyaannya akan dikumpulin dan insya Allah akan coba dijawab sama dia, bukan sama gue. Kan gue kaleng-rombeng, dia kaleng-kaleng. Jawab kaleng-kaleng lah. Kaleng-rombeng, ya kan? Jangan lupa apa, Bos? Subscribe. Bodoh amat masih subscribe aja. Pokoknya subscribe, like, share, komen. Ya, jangan lupa. Oke? Jadi gimana? Kita gini lagi atau yang lain? Gini aja ya? Gini aja lah ya. Nanti diakhiri lagi oleh lagu dangdut yang ada dianya. Bye.